Selamat hari Sabtu semuanya. Selamat datang di persekutuan akhir pekan KPPM YPDPA Sumut. Hari ini tanggal 23 Oktober 2021 kita akan memulai ibadah kita dengan tema percayakan pada tangan yang berkuasa, diambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 27. Untuk teman-teman yang mungkin rindu mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengikuti ibadah ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan lagu pujian yang pertama, Masuk Gerbangnya Bersyukur. Mari kita naikkan lagu pujian ini dengan rasa bersyukur dan penuh dengan rasa sukacita. Gerbangnya bersyukur, penuh dengan pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita naikkan sekali lagi lagu pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja duka sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Teman-teman sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengambil waktu teduh. Mari mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita dengar. Kami hendak memuji Engkau, Allah yang hidup. Kami hendak memuji Engkau, Tuhan, yang tangannya selalu menopang kami, yang tangannya selalu memegang kami dengan sangat kuat. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan
bahkan di sepanjang hidup kami. Saat ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami. Kiranya Allah yang mempersiapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segala sesuatu yang ada di sekeliling kami, biar kami dapat menikmati ibadah ini dengan sukacita yang hanya daripada Tuhan saja. Dan apapun yang boleh kami dengar ya Tuhan, itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Bukan hanya sesuatu hal yang lewat saja di telinga kami. Saat ini Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkenan, kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang boleh kami pergunakan, media yang kami gunakan untuk menikmati ibadah ini. Walaupun hingga pada saat ini ya Tuhan, kami masih beribadah dalam jarak yang berjauhan, tapi biarlah kasih setia Tuhan tak pernah jauh dari kami. Bahkan untuk teman-teman yang boleh melayani hari ini, untuk teman-teman yang boleh mendengarkan ibadah dan mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarkan kami boleh bersatu hati, hanya memuji memuliakan nama-Mu saja pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini. Teman-teman, mari kita mengangkat lagu pujian nomor 2. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kita akan memasuki tahta suci Allah. Mari puji Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita
kita membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita sudah membaca Mazmur bagi Tuhan, dan di Mazmur itu kita sudah melihat juga tentang kebaikan Tuhan dan betapa bergantungnya manusia-manusia yang lemah ini kepada tangan Tuhan yang begitu kuat menopang kita. Dan pertolongan-pertolongan Tuhan telah kita lihat di setiap hari, di setiap kehidupan kita. Dan saat ini saya mengajak teman-teman semuanya untuk menaikkan ucapan syukur melalui lagu Bila Ku Buka Mataku dan Melihat Wajah-Mu ya Tuhan, aku terkagum.
kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Musik akan terus mengalun. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah Dia nyatakan melalui hidup kita, baik suka maupun duka di dalam hidup kita. Marilah melihat itu semua sebagai kebaikan, sebagai ukiran yang begitu luar biasa di dalam hidup kita yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga semakin indahlah kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di masa yang lampau, di masa Tuhan boleh menebus hidup kita dari lubang kubur, dari lubang kekelaman. Di masa-masa saat ini, di masa-masa sulit kita, mungkin saja teman-teman ada yang baru kehilangan orang-orang yang kalian kasihi. Biarlah kita boleh melihat itu sebagai anugerah dan kasih setia Tuhan yang menuntun kita menjadi lebih baik di kedepannya, dan semakin bergantung saja kepada Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, hal-hal yang baik yang sudah kita nikmati, keluarga, sekolah, pendidikan, orang-orang yang kita kasihi, bahkan pelayanan kita. Teman-teman, pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita kenal di bumi ini tidak lebih indah daripada mengenal Tuhan Allah kita. Karena semua yang baik di dalam hidup itulah karya Tuhan. Semua yang baik dalam hidupmu, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Saya rindu teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh mengambil posisi yang aman supaya tidak terganggu dan boleh mendengarkan firman Tuhan sore hari ini dengan baik. Iya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan dan berkat-berkat jasmani. Kami bersyukur juga kepadamu Tuhan telah membuat kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekalipun masih dalam online. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, dan kami juga ya Tuhan mohon ampun di hadapan-Mu kalau banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan,
baik dari hati kami, pikiran kami, perbuatan kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, tahirkan kami, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan sore hari ini. Dan ketika kami boleh mendengar firman Tuhan Bapa, ada hati yang mau diubahkan, dan kami mau diteguhkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga akan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan segala sesuatu yang ingin mengganggu kami. Kami serahkan hati kami ini di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam hati pikiran kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan tidak terganggu. Terpujilah Tuhan dan termulia Engkau selamanya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, yang menjadi firman Tuhan bagi kita sore hari ini untuk boleh kita renungkan tertulis dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 27. Saya akan membacakannya kepada saudara dan saudara boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang menjadi tema kita pada sore hari ini adalah percayakan kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Apa yang mau kita percayakan kepada tangan Tuhan yang berkuasa? Sore hari ini kita akan membahas tentang masalah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dalam hidup ini memang kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya masalah. Dari semua golongan pasti pernah mengalami permasalahan. Apakah itu orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang yang terpandang sekalipun, atau orang hina. Bahkan orang tua dan anak terkecil sekalipun memiliki masalah yang berbeda-beda. Masalah tidak akan pernah bisa kita tolak dalam hidup kita. Karena masalah itu akan selalu datang tanpa kita undang masuk di dalam hidup kita ini. Itulah sebabnya selama kita masih hidup, kita akan selalu menghadapi yang namanya persoalan hidup. Mengapa demikian? Jawabannya jelas. Karena memang dunia ini sudah rusak akibat dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dosalah yang membuat masalah itu pertama kali muncul dalam kehidupan manusia, termasuk kita keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita harus menanggungnya selama masih kita hidup. Dan jangan pernah berharap kita akan lepas dari masalah kalau kita masih hidup di dalam dunia ini. Persoalannya ialah bagaimana kita dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Baru saja kita telah membaca nats firman Tuhan dari Matius 8 ayat 22 sampai 27. Dari perikop ini kita boleh belajar
ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah jangan takut. Perjalanan Yesus dan murid-murid menyeberang danau menuju daerah Garada sedang mengalami masalah. Masalah itu tidak pernah mereka undang sebelumnya. Murid-murid tidak berkata saat itu, nanti kalau kami menyeberang datang angin ribut ya. Enggak pernah mereka berkata demikian. Tapi waktu perjalanan mereka menyeberang danau itu, angin ribut tiba-tiba datang sementara Yesus tidur. Saudara tahu angin ribut yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar angin biasa, bukan sekedar angin seperti yang terjadi kalau hujan deras, bukan. Tapi angin ribut ini adalah angin yang sangat kencang. Bahkan saya bisa bayangkan waktu itu ketika angin ribut itu datang, perahu mereka sudah hampir terbalik, mereka pun sudah kewalahan dan posisinya mereka ada di dalam danau. Waktu mereka ingin menyelamatkan, mungkin mereka tidak akan berpikiran ke situ lagi dan tidak bisa lagi. Seandainya pun mereka ingin menyelamatkan diri, maka satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah mereka harus bertahan. Bagaimana supaya perahu ini boleh terkendali sehingga tidak tenggelam. Iya. Itu sebabnya di dalam ketakutan mereka itu, mereka langsung datang kepada Yesus. Minta tolong. Iya. Kenapa saya mengatakan mereka di sini takut? Karena waktu mereka minta tolong kepada Yesus, Yesus nggak langsung menolong mereka. Sebelum menolong, Yesus langsung menegur mereka. Yesus mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Terkadang memang masalah yang datang dalam hidup kita itu, apakah itu masalah yang besar, masalah yang kecil, ada maksudnya. Seperti dalam situasi ini, ya, waktu mereka minta tolong kepada Yesus, Yesus terlebih dahulu menegur mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saking ketakutan mereka saat itu, mereka tidak lagi menyadari bahwa Yesus adalah mampu menolong mereka. Mereka meragukan Yesus itu. Sehingga Yesus katakan sama mereka, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Mungkin pernah juga kita alami dalam hidup kita seperti itu. Kita punya masalah, kita datang berdoa sama Tuhan, kita minta pertolongan, tapi tidak ada kepercayaan di dalam kita meminta tolong kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak langsung menolong kita. Tuhan menegur kita dulu sehingga kita sadar kenapa masalah itu terjadi dalam hidup kita. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika mengalami masalah seperti ini, jangan takut. Ya. Perlu diingat supaya kita tidak takut menghadapi masalah adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi, apapun yang datang di dalam hidup kita, masalah apapun itu, pergumulan apapun itu, penderitaan apapun itu, ada maksudnya untuk kebaikan kita.
Mungkin saja kita mengalami kesulitan ekonomi, mungkin saja kita mengalami dalam studi kita atau hal lain, tapi ada maksud Tuhan di sana supaya kita semakin baik. Hanya kuncinya jangan takut, karena kalau kita sudah takut, kita akan mengandalkan kekuatan pikiran kita. Bukan saya mengatakan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pikiran, tapi di dalam kekuatan kita itu pun kita harus mengandalkan Tuhan. Iya. Dan ketakutan kita di dalam menghadapi masalah hanya menimbulkan tawar hati, sehingga kita akan lemah. Kalau kita sudah tawar hati, kalau kita sudah takut, kita tidak akan memperoleh kekuatan dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Kita tidak tahu bagaimana kita mencari jalan keluar, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan akan goyah ketika kita takut. Dan saudara harus ingat, ketika saya dan saudara sedang mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini, berbagai permasalahan dalam hidup ini, Tuhan menilik permasalahan yang kita alami. Tuhan memperhatikan sengsara kita. Ia tidak membiarkan kita, karena kita tidak pernah lepas dari pandangan Tuhan. Matanya selalu tertuju kepada kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara harus bayangkan, apakah Tuhan sedang membiarkan murid-murid waktu mereka minta tolong? Saudara pikirkan itu. Kalau memang Tuhan membiarkan murid-murid waktu murid-murid minta tolong, bisa saja Tuhan tidur terus. Dia tidak menolong murid-murid. Iya. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan menilik kesesaraan dan memperhatikan kita. Dia tahu kesesakan yang kita alami, seberat apapun masalah kita saat ini. Karena itu, tenangkan dan jagalah hati agar tetap percaya sama Tuhan dalam setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah takut menghadapi persoalan hidup yang terjadi saat ini di dalam hidup kita. Iya, karena akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Kuncinya yang pertama adalah saat kita menghadapi masalah, jangan takut. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dan ketakutan hanya menimbulkan tawar hati sehingga kita akan lemah menghadapi persoalan yang ada. Dan percayalah bahwa Allah menilik kesesakan dan memperhatikan sengsara kita. Itu yang pertama. Masuk kita yang kedua. Yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidup saudara saat ini, apakah itu studi saudara, apakah itu pekerjaan yang belum dapat, atau apakah belum bertemu dengan pasangan hidup, masalah keluarga, masalah pekerjaan di kantor, masalah kita sama orang lain, lalu juga masalah yang membuat kita minder untuk mencapai
kerinduan-kerinduan kita di masa yang akan datang, masalah ekonomi dan lain sebagainya, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Kalau dulu Yesus pada waktu bersama murid-murid berkuasa menghardik angin itu, angin ribut itu dan danau yang bergejolak itu, maka Yesus yang sama juga sanggup dan berkuasa untuk menyelesaikan persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Jadi apapun masalah kita saat ini, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan penyelesaian bagi setiap masalah kita. Yang perlu kita sadari adalah serahkanlah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Mari kita serahkan apapun masalah kita itu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak dalam masalah yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan itu akan bertindak. Kalau waktu murid-murid berseru, "Tuhan, bangun, tolong kami, kita sedang dalam binasa." Tuhan bangun dan menghardik angin itu, dia bangun dan menghardik angin itu, maka Tuhan yang sama yang dahulu bersama murid-murid juga akan bertindak, akan bangkit menyelesaikan setiap persoalan yang boleh kita alami saat ini. Jangan andalkan diri kita di dalam menghadapi masalah kita, tapi andalkanlah Tuhan dalam segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang tahu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam diri kita. Karena kita adalah ciptaannya. Dia yang tahu menyelesaikan bagaimana penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara saat ini punya kelebihan, apakah itu kepintaran, apakah itu kekayaan, apakah itu nama, apakah itu titel atau jabatan. Jangan andalkan, itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita satu-satunya adalah Allah sendiri. Tidak ada yang lain. Karena apa? Allah sanggup melakukan lebih dari segala yang kita pikirkan. Kita itu manusia yang sangat terbatas sebab kita adalah ciptaan. Jadi segala sesuatunya kita terbatas, tapi Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang kita pikirkan. Sanggup melakukan melebihi apa yang kita pikirkan, karena nggak ada yang mustahil bagi Dia. Segalanya mungkin bagi Dia. Sesulit apapun masalah saudara saat ini, Dialah yang akan menyelesaikannya bagi saudara. Percayalah kepadanya saja bahwa Dia mampu bertindak dan menolong saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun itu, percayalah sepenuhnya kepada Allah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Ia sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Segala sesuatu itu ada di dalam kekuasaan Tuhan, termasuk menyelesaikan seluruh perkara yang kita alami.
Itu yang kedua. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa menyelesaikan perkara-perkara yang saudara alami. Jangan ragukan pertolongan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang sulit Tuhan lakukan, tidak. Saudara bisa bayangkan, saya waktu membaca ini, di dalam angin topan, di dalam angin ribut yang sangat kencang, di mana dalam logika kita mustahil kita bisa selamat dari sana. Saya ingat peristiwa yang di Danau Toba, itu anginnya belum angin kencang, belum angin ribut seperti yang dihadapi murid-murid, dan mereka tidak terselamatkan. Betapa besarnya masalah saat itu yang dialami murid-murid, tapi Tuhan berkuasa menghardiknya. Maka hal yang sama juga Tuhan pasti lakukan dalam kehidupan saudara saat ini. Apapun masalah, apapun kesedihan yang saudara alami, Tuhan selalu ada dan Dia berkuasa. Itu yang kedua. Masuk kita yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu adil dan kasih. Jadi saudara nggak perlu takut menghadapi kehidupan ini, apapun yang kita jalani saat ini, karena Dia adalah Allah yang peduli dan Allah yang penuh kasih. Angin ribut dan danau yang bergejolak seketika Tuhan redakan menjadi teduh sekali. Kita bisa bayangkan angin ribut dan danau yang bergejolak seketika tenang dan teduh. Pasti suasananya berbanding terbalik seketika itu juga. Berbanding terbalik dengan sebelumnya yang sangat bergejolak. Tiba-tiba teduh dan tenang. Ini membuktikan kepedulian Allah kepada murid-murid. Kalau saja yang tidak peduli terhadap murid-murid, ya bisa saja dia tidur terus. Ya, sekalipun murid-murid minta tolong, bisa saja Yesus tidur terus. Dia tidak menghiraukan seruan murid-murid. Tapi di sini Dia bertindak. Saya bayangkan murid-murid selain heran, mereka juga pasti bernapas lega, elus dada. Yang tadi udah bingung, gak tahu lagi jalan arah, kemudian Tuhan redakan seketika itu, mereka pasti lega. Demikian juga kita ketika kita sudah sesak, ketika kita sudah tidak tahu lagi caranya, ketika kita sudah hilang pengharapan, ketika kita sudah hilang cara, datanglah kepada Tuhan supaya kita memperoleh kelegaan. Supaya kita memperoleh kelegaan seperti yang dirasakan oleh murid-murid. Kita akan terheran-heran ketika Tuhan yang akan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup kita ini. Dari sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar peduli dan penuh kasih kepada kita. Bukan saja kepada murid-murid saat itu, tapi bagi kita juga saat ini masih sama. Dan ingatlah selalu bahwa Tuhan akan menolong dan memberi kemenangan. Tuhan pasti menolong kita dan memberi kemenangan. Menolong dan memberi kemenangan. Ya. Apapun yang kita alami saat ini, Dialah penolong kita yang akan memberikan kita kemenangan melewati semua itu.
Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Rahmat-Nya tidak akan pernah habis dari hidup kita. Karena besarlah kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia akan setia membimbing kita. Dia akan setia menemani kita. Dia akan setia menolong kita. Dan Dia juga berjanji kepada kita bahwa sampai masa tua dan putih rambut kita, Dia Tuhan yang menggendong kita. Dia tidak menjaga dan memperhatikan saat kita di dalam rahim ibu kita. Tidak saat kita anak-anak saja. Tidak bahkan saat kita dewasa, tapi sampai masa tua dan putih rambut kita. Dia adalah Allah yang setia bersama kita, termasuk melewati setiap masalah, penderitaan, persoalan-persoalan hidup yang kita jalani. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli. Ya, Dia sanggup memberikan jalan keluar dan memulihkan keadaan kita. Seberapa banyak pun persoalan yang kita hadapi, Allah itu adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah satu-satunya yang sanggup memulihkan keadaan kita. Maka apa sekarang saudara yang alami? Dia sanggup pulihkan. Apa yang membuat hati saudara sedih saat ini, Dia sanggup hiburkan. Apa yang membuat saudara tersesak saat ini, Dia sanggup memberi kelegaan. Apa yang membuat saudara menderita saat ini, Dia sanggup mengobati dan memberikan kesembuhan-kesembuhan di dalam diri saudara. Maka jangan pernah takut dalam menghadapi persoalan apapun yang saudara alami saat ini. Tetapi percayalah kepada Tuhan yang berkuasa dan yang baginya tidak ada yang mustahil. Allah sanggup memulihkan keadaan saudara sebanyak apapun tekanan hidup yang saudara alami saat ini. Sebab Dialah Allah yang peduli dan penuh kasih di dalam hidup saudara. Karena kita sangatlah berharga di hadapan-Nya. Itulah sebabnya Dia selalu peduli dan sanggup memulihkan apapun yang kita alami. Karena terlalu berharganya kita kepadanya. Maka jangan pernah takut. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa menyelesaikan apapun persoalan yang saudara alami. Dan yakinilah bahwa memang Allah itu selalu peduli dan penuh kasih kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya kepadamu Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli dan kasih kepada kami. Yakinkan kami supaya kami menyerahkan seluruh apapun persoalan yang kami alami. Dan tolonglah kami Bapa supaya kami tidak takut. Supaya kami boleh tenang menjalani apapun persoalan yang boleh kami alami. Dan supaya kami tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau ada menolong kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini terus berbicara kepada kami, hamba-Mu yang sangat terbatas di dalam menyampaikan, tetapi Tuhanlah yang akan menguatkan kepada siapapun yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan untuk firman-Nya yang boleh kita dengarkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengundang teman-teman untuk memberikan persembahan melalui aplikasi ataupun nomor rekening yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang memberi dengan kerelaan hati. Saat
ini kita akan menutup ibadah kita. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita tidak lagi bergantung pada diri kita sendiri, melainkan mari kita ingat kembali ada tangan yang begitu kuat, tangan yang begitu berkuasa memegang kita di setiap kehidupan kita, baik suka maupun duka. Mari kita menyatakan komitmen kita bahwa walaupun tidak ku tahu kan hari esok ya Tuhan, tapi aku tahu bahwa tangan Tuhan yang selalu memegang. Surya ku harapkan, karena surya tenggelam. Tiada ku gelisah, masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku Banyak hal tak ku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Bentang bagiku ini tangan Tuhan yang tak aku tahu kan hari esok mungkin langit akan gelap. aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan bertubi meski susah perjalanan dunia menari, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal tak aku pahami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami sudah mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, doa yang sudah kami naikkan kepadamu, dan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan berilah kami kekuatan untuk boleh melakukannya dalam hidup kami, supaya kami boleh ya Tuhan terus berjuang melewati setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami boleh ya Tuhan tetap percaya, tidak takut ya Tuhan, apapun yang boleh kami hadapi saat ini, bahkan seberat apapun itu ya Tuhan, biarlah kami boleh percaya bahwa Engkau yang menyelesaikan bagi kami, sebab Engkau adalah Allah yang kasih, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah, seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami menjalani kehidupan ini, dan kami mohon ampun di hadapan-Mu atas hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu daripada kami, baik dari pikiran kami, hati kami, perbuatan kami. Tuhan ampuni kami Bapa, dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan, kiranya Engkaulah yang akan terus boleh memimpin kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan
seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, apapun pergumulan yang mereka alami, bahkan keluarga mereka, Tuhanlah yang akan menolong dan memulihkan keadaan mereka ya Allah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan kami, dari mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biarlah Tuhan yang akan menolong, sehingga roda pemerintahan kami ini boleh ya Tuhan berjalan dengan baik, dan negara kami ini ya Tuhan boleh aman, sentosa, dan makmur ya Tuhan. Boleh ya Tuhan menikmati kedamaian di dalam negara kami ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah Engkau yang campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kasih karunia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.